Ya kan akan dievaluasi ulang, akan ditargeting, ya kan. Tapi kemarin itu yang muncul adalah Hasim mengatakan MBG tidak di stop dan dananya untuk MBG itu 272 triliun bos. Kan kalau kita lihat setiap hari 100 poin up, 100 poin down, ini BI lagi perang gitu. Harusnya kan pemerintah punya reason, at least Pak Presiden punya reason untuk menyetop program ini karena rawan korupsi. Padahal harga minyak udah turun jauh loh. 84 sekarang dari 100. Enggak, 74. 74 bos. Gila. Harusnya kan positif sentimen untuk rupiah. Tapi enggak loh. Orang nggak peduli karena apa? Karena fokusnya kepada APBN kita. Menit ya, beberapa jam yang lalu. Angka itu lahir dari Ada seorang miris, saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat 30. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ferry Latuhin. Terima kasih ya. Thank you. Prof, lu sehat-sehat kan? Sehat banget. Sehat ya? Montok. Lu jadi pegang dolar berapa sekarang? Ya, masa gue pokoknya tiap hari ke Alfamart. Kalau gue ke Alfamart beli rokok pasti gue beli dolar. Oh ada. Gawat. Prof, nih ya cobalah kita ngomong yang ekonomi yang positif-positif dah. Biar kalau lo ngomong, wah ini Henry Satrio sama Ferry Latuhin, dia nih bisa nih bikin Ferry Latuhin ngomongin ekonomi yang positif-positif. Cuan deh gue, cuan. Harus itu. Ini kenapa sih? Apa sih yang terjadi di Indonesia tuh? Kan kalau teorinya BI rate itu naik, suku bunga BI naik, Dolar turun. jadi Ini kuat malah kan. naik. Ini kenapa kok sekarang beda nih? Kenapa malah naik? Hampir 18.000 lagi ya. 17.999. Iya, 17.890 hampir 18.000 lah, 100 lagi gitu. Tadi pagi malah sempat 18.002 gitu kan. Ya. Problem itu bukan di moneter ya, problem itu bukan di suku bunga yang terlalu rendah dibandingkan bunga The Fed. Ya kan problemnya bukan di risk premium antar yield, bukan. Jadi problemnya itu ada di fiskal. Kalau risk premium, contoh SRBI yieldnya 7,57% kemarin. Ya kan? Kalau dia pakai swap, ya kan artinya begini kalau swap. Si investor asing beli jual dolarnya ke BI dengan perjanjian setelah 1 tahun dia beli balik dolarnya dengan harga 500 di atasnya. Nah, ongkos swap itu dia untuk aman ya. Dia nggak mau nanti telanjang, artinya gue nggak tahu nanti dolar kemana. Mendingan sekarang gue udah kunci nih harga dolar gue beli balik nih berapa gitu kan ya. Nah, ongkosnya untuk swap tadi mengamankan dolarnya itu 2,5%. Berarti dia dapat net yield itu 757 dikurang 2,5 sekitar 5,1%. Ini masih untung bos dibandingkan dia invest di treasury note 1 tahun di Amerika cuma 3,9%. Tapi masalahnya adalah kok kenapa asing nggak masuk masih tetap keluar. Asing udah nggak percaya istilahnya ya dengan kondisi fiskal kita terutama. Ya, karena apa? Kita lihat di bulan Mei udah naik lagi APBN defisitnya ke 180,4 triliun, ya kan ya. Nah sekarang yang terjadi adalah Purbaya sedang roadshow ke Cina menawarkan panda bond, ya kan artinya kan perlu duit, ya kan. Tuh, anehnya kemarin market agak positif ya, indeks naik sampai dari 5.300 ke 6.250, lantas sempat juga dolar walaupun intervensi besar-besaran BI tapi sempat 17,76 ya kan ya. Nah itu karena apa? Orang berpikir bahwa MBG ini akan dimoratorium. Ya kan akan dievaluasi ulang, akan ditargeting, ya kan. Tapi kemarin itu yang muncul adalah Hasim mengatakan MBG tidak di stop dan dananya untuk MBG itu 272 triliun bos. Ini kan bakar duit yang sangat dahsyat. Itulah yang menyebabkan asing kabur. Makanya kan kemarin sell Indonesia, ya kan? Di Australia, di Singapura. Nah sekarang ini yang menentukan juga, walaupun BI tadi naikin suku bunga, kita masih menanti keputusan MSCI untuk market kita. Untuk saham. Untuk saham, satu ya, apakah bertahan di emerging market atau diturunkan menjadi frontier market statusnya turun. Yang kedua S&P.
S&P katanya mau mengeluarkan rating, ditunggu-tunggu nih kemarin di bawah pohon jambu ya, nggak nongol-nongol juga, ya kan? Nah, market masih bertanya-tanya nih, jangan-jangan rating kita di downgrade juga, ya kan? Setidak-tidaknya outlooknya seperti Moody's and Fitch pada awal tahun ini dari stabil ke negatif. Ini semua keempat-keempat. Kalau sampai outlook, jangankan ininya apa ratingnya, outlooknya aja. Kalau S&P mendowngrade dari stabil ke negatif, ya dolar bisa ngacir ke 18.000 bos. Itu reasonnya kenapa BI naikin suku bunga juga kagak efektif. Ini udah naik 1% loh selama sebulan terakhir ini, dari 475 ke 525, 550 minggu lalu. Sekarang ada RDG, rapat Dewan Gubernur, naikin lagi 25%, jadi 5,75. Dan apa yang terjadi di pasar uang, sekarang banyak beberapa bank yang menawarkan deposito rate-nya 6% bos. Bukan 2% lagi, 6%. Artinya bank-bank kekeringan likuiditas bos. Orang-orang pada megang duitnya aja tuh. Iya, Karena cash is the king itu. Iya, orang juga bank juga nih BI ngergi kalau orang liquid itu dia beliin dolar. Dan makanya diserap lah sama SRBI sampai kekeringan likuiditasnya. Nah, ini kan menimbulkan ketidakpastian. Sebab apa? Kalau bank-bank sampai cost of fund-nya naik, bagaimana dia mau mengucurkan berapa persen dia harus mengucurkan kredit bunganya? Kan itu, ya kan? Kalau umpamanya sampai double digit, apalagi nanti double digit inflation, wah runyam bos. Jadi bukan nggak mau ngomong positif soal ekonomi kita, tapi data, fakta, dan logika mengatakan bahwa outlook ekonomi kita ini sangat buruk sekali di semester 2. Terus gimana caranya supaya asing bisa kembali lagi percaya dengan ini pasar Indonesia? Sama, semua orang mengharapkan asing balik lagi ya, tapi indeks naik aja bos ya, dari 5.300 hampir ke 6.300, itu 1.000 dalam 3 hari. Asing malah net sell. Malah bingung. Malah dicabut. Kok bisa ya kan? sekencang itu? Iya, gitu. karena apa? Naiknya itu kan imbauan Dasko pada hari Rabu lalu, ya kan, yang mengatakan BUMN nih kalau bisa buyback saham-sahamnya. Ya mungkin operatornya membuyback itu dan antara. Ya sedangkan asing bilang, wah ini mumpung naik, gue jual, gue kabur. Nah kayak gitu-gitu. Nah kalau dia kabur kan tekanan terhadap rupiah, ya kan? Ngapain dia megang rupiah? Dia beli dolar tentunya, ya kan? Oke, ini teman gue ada bilang begini, Hen, lu jangan main US dollar karena US dollar itu dipantau Bank Indonesia. Justru yang kalau lu mau main itu dolar Singapura sama dolar Australia lagi menguat tapi nggak dipantau BI. Menurut lo gimana tuh? Gini ya, itu bisa jadi ya, tapi poinnya sekarang ini ya kan, mau US mau dipantau tidak dipantau ya. Kalau dipantau malah mengerikan, namanya itu semacam capital control. Oke. Kan sekarang mau diturunin nih dari 100.000, 50.000, 25.000. Sekarang mau diturunin lagi nih bos, per bulan 10.000. Tapi kan pemain dolar kan bukan kita yang kecil-kecil. Apalagi juga rupiah diperdagangkan offshore di luar negeri. Ya kan mereka bebas melakukan transaksi ya, dolar rupiah. Jadi ini kagak efektif, malah nanti menakutkan. Dipikirnya Indonesia nanti akan menerapkan capital control sehingga asing mau masuk kemari susah keluarnya. Gitu loh. Takut mereka masuk. Nah ini juga ada ongkosnya. Setiap kebijakan itu sama kayak minum obat bos. Ya ada ongkos ya, entah rasanya pahit, entah ginjal kena. Jadi nggak ada yang namanya freelance gitu loh ya. BI harus sadar. Nah BI ini juga sebetulnya kayaknya ditekan oleh pemerintah untuk mencoba menahan dolar lewat intervensi yang ganas abis-abisan dan lewat kenaikan suku bunga. Tapi it doesn't work. Nggak ada hasilnya gitu loh ya. Kan kalau kita lihat setiap hari 100 poin up, 100 poin down. Ini BI lagi perang nih lawan market. Tapi ya market kok dilawan. Market kan unlimited duitnya. Dengan BI kan cadangan devisanya karena semakin turun semakin mengerikan. Nah inilah makanya kenapa ya gue sih agak pesimis banget ya. Apa dolar bisa ditahan oleh BI? Ngerinya kalau dia sampai 1 bulan lagi aja dia tembus 20.000. Nah itu bisa nggak kekontrol tuh bos. Apa sih yang terjadi dengan Indonesia kalau misalnya akhirnya dolar itu naiknya tidak bisa dikontrol? Wah, PHK bos. PHK. Iya, PHK. Di mana-mana itu bos. Karena apa? Kita tuh 70% masih impor loh untuk barang-barang yang kita produk. Bahkan tahu tempe aja kan kedelainya masih impor, belum lagi gula. Ya, not to mention minyak bawang ya, BBM putih aja masih impor.
Kini gila, kalau sampai ke 20.000 itu gelombang PHK bisa di mana-mana, bos. You can imagine kalau gelombang PHK di mana-mana, ya kan ya, kerusuhan, keresahan sosial mungkin bisa jadi kerusuhan, kan itu mengerikan sama sekali. Ekonomi pasti drop. Kalau ekonomi drop, dolar tambah ngacir, itu feedback loop gitu loh ya, saling mengisi gitu loh ya. Dolar ngacir, ekonomi drop, dolar tambah ngacir. Nah ini feedbacknya susah ditahan spiral gitu kan. Nah itulah makanya asing itu pada kabur, dan sebetulnya walaupun di mata rating agencies kita masih investment grade, tapi di institutional investor seperti dana-dana pensiun di Eropa, terutama di UK, di Belanda, sama di Jerman, rating kita udah non investment grade. Udah nggak boleh invest. Udah nggak, iya, di mata mereka walaupun rating masih mempertahankan investment grade, tapi di mata institutional investor yang besar-besar itu yang investasi di seluruh dunia, Indonesia udah non investment grade. Makanya yang disebut TAA, Tactical Asset Allocation, artinya duit yang dimasukin ke Indonesia dari 2% jumlahnya total portofolio mereka turun menjadi 0,5%. Artinya nggak percaya asing, karena tadi banyak sekali program bakar duit. Sorry itu saya ini masukan kepada pemerintah. Kalau memang pemerintah ingin dolar tidak ke 20.000, ya kan itu program yang bakar duit itu harus di stop. Kan juga nggak ada manfaatnya. Juga kan kita lihat bagaimana kayak DPRD Malang kemarin menolak MBG. Ya kan berani sekali ya. Terus mahasiswa juga salah satu protesnya adalah bubarkan MBG. Dan MBG ini juga udah terbukti lahan korupsi kan. Ya ketua BGN-nya kan ditangkap. Harusnya kan pemerintah punya reason. At least Pak Presiden punya reason untuk menyetop program ini karena rawan korupsi. Ini malah akan diteruskan dengan dana yang sangat fantastis, 272 triliun bos, untuk dibakar. Pemerintah kan udah tahu nih asing susah masuk karena nggak percaya. Kenapa nggak dia coba jualan ke dalam negeri aja? Rakyat Indonesia aja suruh beli apa? Nggak ada duitnya gimana mau beli apa? Ya juga ya. Daya beli masyarakat drop sama sekali, ya kan ya. Ini gua ngeri banget ya, terjadi apa yang namanya affordability crisis. Affordability crisis itu daya beli masyarakat segitu rendahnya sehingga kebutuhan pokok mereka ya kan seperti sembako segala macam karena tingginya inflasi akibat dolar yang tinggi. Padahal harga minyak udah turun jauh loh. 84 sekarang dari 100. Enggak, 74 bos. Gila. Harusnya kan positif sentimen untuk rupiah. Tapi enggak loh, orang nggak peduli. Karena apa? Karena fokusnya kepada APBN kita. Yang itu intinya di mata mereka, you are burning money man. Lu bakar duit. Nah itu loh, padahal gila 73, 74 bos. Gara-gara si Trump gak mau shakekan gitu kan, Selat Hormuz blokade ditutup. Gue juga gak percaya tadi, anjrit man. Gue pikir rupiah bakal menguat. Apalagi BI naikin suku bunga kan. Kagak ngepek, malah dolar naik. Tapi yang aneh juga ini Prof, dolar naik, harga emas juga naik. Nah ini kebetulan, karena apa? Harga emas naik karena Selat Hormuz dibuka. Oh. Positif sentimen untuk harga emas. Harga emas dari 41-an ya, per troy ounce, sekarang udah 4.300 lagi. Nah itu karena Selat Hormuz dibuka. Walaupun belum harga tertinggi, tapi minimal udah ada rebound lah, naik ke atas. Itu alasannya. Oh gitu. Nah nanti nih kalau kita ngomong soal yang lain nih, The Fed nih sekarang, ini bosnya yang baru nih hawkish banget. Hawkish itu artinya anti inflasi. Dia udah ngeluarkan komentar tuh untuk FOMC ya kan. Setidak-tidaknya dia tidak akan menurunkan suku bunga. Tapi karena inflasi yang tinggi 3,8%, ada kemungkinan tendensinya dia akan naikin Fed Funds Rate. Nah kalau sampai Fed Funds Rate naik, The Fed naikin suku bunga, pressure lagi ke rupiah. Waduh. Jadi ini external force ya. Nah, kalau tadi internal force gitu kan, BI naikin suku bunga tapi dicuekin malah dolar terbang. Nah nanti ada external force nih, ya kan tenaga dari luar nih yang masuk ke dolar. Itu bisa 20.000 1-2 minggu lagi bos. Waduh. Ya bukan ngarang, bebas, ini my logic ya, mengantarkan logikanya itu ke sana. Kita lihat kok orang pikir tadi wah BI mungkin BI juga berpikir wah kalau gua naikin lagi BI rate pastilah ya tekanan terhadap rupiah tuh kendor gitu kan. Ada kemungkinan ditambah intervensi yang gila-gilaan nih bisa nih ke 17.500 nih. Balik 18.000 bos. Itu kalau 20.000 harga batu bara ikut mahal, jadi kita bisa lebih sering blackout. Ngomongan batu bara tadi baru dikasih tahu sama si Bahlil kan, katanya gitu ternyata PLN blackout itu karena kekurangan 20 juta ton
batu bara. Oh ya, di mana Iya, ada di detik.com atau di mana. Jadi bukan karena apa-apa, dia baru ngaku tuh. Kalau menurut gue sih bukan kekurangan ya. Emang Kapal kagak bisa supply beli. sih ada, mungkin nggak bisa beli karena kan PLN kan dibayarnya dalam rupiah. Itu kan dihitungnya dalam dolar. Iya babak belur lah PLN. Kalau menurut gue sih itu ya financial problem, bukan technical problem. Kalau technical problem sutetnya dihajar sama genderuwo misalnya. Langsung mati ya. Itu technical problem ya kan. Trat gitu kan mati semua. Ini financial problem. Nah, jadi kita masih ada harapan kan nih ekonomi kita membaik? Kalau gue ngeliat malah memburuk ya di semester kedua. Gue yakin memburuk kayak kita lihat sekarang ya. Kemarin aja bos ya PRJ, tahu kan PRJ? Oke, PRJ. PRJ itu Pekan bukan Raya partai. Jakarta. Ya, bukan partai Raya Jakarta, Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya Jakarta, iya. Itu pengunjungnya bilang harga-harga yang ada di dalam pameran itu dibandingkan tahun lalu naik 30% loh. Wah, ngeri nggak sih? Iya kan? Ngeri nggak sih? Ya kalau beli Nah, beli ciki sekarang beli nih, ciki Bos. mahal mah males juga ya. Nah, lihat aja nih ya, yang jadi barometer untuk kelas menengah bawah, pasar induk. Oke. Tuh, sepi itu pengunjung, drop loh penjualannya 30%. Hari Minggu kali makanya sepi. Sepanjang bulan ini drop 30% penjualannya, Bos. Karena apa? Mungkin gara-gara Pertamax juga naik, ya kan? Kan semakin menyusut tuh budget Pertamax ya. Nah, yang gue ngeri nih kalau Pertamax naik nih sekarang pada eksodus ke Pertalite. Ya kan ya? Kalau Pertalite disuplai seluruhnya kebutuhan masyarakat, Pertalite kan disubsidi. Kedodoran lah APBN kita. Ya kan? Tambah kedodoran APBN defisit kita, defisit dan mungkin juga lebih dari 3% nanti, mungkin bisa 4% loh. Kalau satu mungkin caranya Pertamina bilang, waduh, gua nggak bisa supply semua bos. Pokoknya apa yang ada aja deh, lu ngantri aja lah. Ya nguler tuh ya di SPBU ya. Kalau perlu lu tidur bawa tiker sama tuh. Ya, saking ngulernya. Nah, jadi ini kompleks bos, problem ekonomi ini kompleks, sangat-sangat complicated sampai akhirnya kayak isinya kan ekonomi itu kan sistem, lu coba pencet di sini, jangan melendung di sana. Lo jamin nggak kalau misalnya Pak Prabowo nih Prof ya menghentikan MBG itu asing bakal masuk lagi? Nah, kalau dia menghentikan MBG sekarang masalahnya artinya apa? Pressure terhadap APBN berkurang. Ya mungkin investor masih percaya bahwa negara kita masih bisa survive APBN-nya. Nah mungkin tekanan terhadap rupiah pun berkurang, ya kan? Bahwa investor balik lagi itu makan waktu bos. Dia pengen, gue bisa percaya sih nggak lu ya kan? Ini kan baru kelihatan nih karena lu kepepet nih, ya kan ya? Makanya lu stop nih MBG nih karena kepepet lo. Sebetulnya lu nggak mau, kan bisa. Iya. Jadi malas juga dong. Jadi malas juga. Terus gimana nih? Bingung jadi saya. Semua orang bingung bos, apalagi emak-emak. Dapurnya makin kering gitu kan. Iya saya bingung karena mesti ngegaji mereka ini nih. Iya, terpaksa dikasih bonus ya. Iya. Bonus apa? Surat cinta. Ya terus gini, lo kan paham nih kondisi seperti ini. Terus ajarin dong ke orang-orang supaya lebih banyak orang yang paham gitu ngelihat market, baca annual report. Iya kan gua ngasih training tuh, ya kan workshop gua company valuation itu sangat berguna itu. Tanggal berapa? Ke tanggal 27-28 nih Juni ini di Hotel Tamarin. Ya cepetan daftar karena tempatnya terbatas cuma 20 orang. Gua ajarin bagaimana memvaluasi perusahaan, membedah bukunya dengan baik sehingga kalau lu pemain saham lu tahu lu beli saham kemahalan apa kemurahan. Kapan seroknya, Gitu, kapan nahan. Seroknya kapan nahan. Ya kan lu nyari duit dari situ. Ya kan market mau ke bagaimana aja kalau lu pinter lu bisa bikin duit. Prof nggak rugi bagi-bagi ilmu ke orang lain? Kagak lah, gue 35 tahun di market masa gue nggak bagi-bagi sih sama orang dan murah lagi. Lu nggak dapat di kampus bos, mau S1, S2, S6, S7 nggak ada apa yang gue kasih. Berapa? Nah cuma 6 juta 2 hari full dari jam 8.30 pagi sampai jam 5 sore Sabtu Minggu tuh nggak ada, lu kagak dapat di kampus. Lu cari juga dari training kagak ada. Itu harga amal jangan-jangan Itu kalau lo harga jual 20 amal. juta biasanya. Wah lebih tuh, bisa lebih tuh. Sebab apa? Yang dikasih ini kalau lu mesti ngambil di luar, lu mesti ke New York Institute of Finance. New York Institute of Institute Finance. of Itu Finance. sama apa yang gua kasih.
Waduh. Nggak ada. Di sini lu nggak ada. Jadi lo mestinya ambil kesempatan ini ya. Harusnya ambil kesempatan ini karena Siapa aja yang mesti hadir? siapa aja dengan latar belakang apa aja, tapi yang penting punya satu ya. Kalau nggak academic background, pernah kuliah, ya kan, dia pernah punya business experience, entah pernah kerja, entah apa. Sebab kalau kemarin ada yang eksperimen gitu kan, anak baru masih SMA suruh ikut, gue bilang ya kagak mungkin lah, dia nggak familiar dengan ya istilahnya ya dengan istilah-istilah gitu, ya kan. Mendingan emaknya aja yang ikut akhirnya. Kayak gitu. Terus syarat-syaratnya apa aja mau ikut training lo selain bayar? Ya selain bayar bawa laptop karena kita kerja dengan Excel dan real data. Jadi kita nggak omon-omon, kita nggak teori. Gue kasih contoh bagaimana valuasi saham, lantas download atau kita lihat laporan keuangan Telkom, kita kerjain. Biar lu tahu, oh ternyata Telkom segini tuh nilai wajarnya. No omon-omon, semua case tadi. Kalau Purbaya mau ikut boleh nggak? Boleh, tapi bayar 10 juta kalau perbayar. Kenapa? Iya kan Kok susah. diskriminasi dong? Enggak dong, susah ngajarin dia. Ngerti-ngerti. Gitu ya. Ya. Jadi Prof, ayolah tapi bantu gua. Mari kita berdoa supaya ekonomi ini membaik, Prof. Oke, siap ya kan. Jadi bukan berarti artinya ini kan lu kan udah ngetop baik di kota maupun di desa-desa. Gue kan kasih advice mulu bos dari tahun lalu ya, pikirkan lagi nih MBG ini jadi bancakan lo, nggak ada yang berani ekonom ngomong kayak gitu. Gue udah bilang ini program bancakan dan terjadi kan jadi bancakan. Kurang baik apa buat sama government ya kan, ya gue memberikan masukan bukan mengkritik. Yang kedua soal KDMP itu kalau memang niatnya baik, piloting dulu dengan 5-10 koperasi, bukan 80.000 koperasi. Satu koperasi aja belum tentu berhasil apalagi 80.000. Itu cara kerja yang benar. Kata Pak Menkop diturunin jadi 40.000 dulu. Iya kan 40.000 tuh too much ya kan. Piloting dengan 10-20 koperasi, kalau udah ketahuan modus operandinya bagaimana ya kan, supply-nya, chain-nya bagaimana, lu ngambil logistiknya bagaimana, itu nggak gampang bos. Alfamart, Indomaret tuh bukan hasil keringat gue kemarin ujuk-ujuk datang, itu 25-30 tahun lebih itu dipikirkan ya kan. Dan itu juga jumlahnya baru 22.000 kalau nggak salah dibandingkan koperasi yang 40.000. Ini ada pertanyaan. Mungkin nggak dolar kita kembali ke 14.000? 17.000 aja susah, bagaimana sih? Jadi nggak mungkin. Ya sangat tidak mungkin lah. Ke 25.000 malah lebih mungkin kalau pemerintah tetap bakar duit. Bila Jokowi kembali jadi presiden mungkin nggak? Ya kalau Jokowi lagi jadi presiden kan story-nya udah different. Ya kan nggak bisa. Ya sejarah ini bergerak. Seneng banget sih itu ketawa-ketawa saya sebut. Ngefans banget. Jadi nggak bisa juga tuh. Ya mungkin. Ya. 17.000 aja susah. Susah, malah bisa-bisa tadi aja kan BI berpikir wah gua naikin lagi BI rate bisa menguat nih rupiah. Nah, jadi gimana dong Prof? Mungkin nggak kita kembali ke zaman dolar 6.000, 2.000 gitu? Nggak mungkin. Kalau kesana kan kita jadi susah bos. Ekspor kita mau dipasang di harga berapa? Iya kan mahal sekali jadinya harganya, harga ekspor kita harus 3 kali lipat dan jual supaya untung. Ya rugi gitu loh. Dalam mata uang tuh begini harus berpikirnya. Ada satu titik di mana ya kan yang disebut equilibrium. Artinya apa? Kalau terlalu rendah merugikan ekspor kita, kalau terlalu tinggi merugikan impor kita. Karena kita impor dalam dolar kan. Nah kalau terlalu rendah ekspor kita jadi mahal. Ya kan ya. Itu kan aneh ya. Jadi ada satu titik ya di mana ya ini namanya real effective exchange rate ya. Yang menurut BI itu ada di sekitar 16.500 something like that. Nah, tapi pertanyaannya kenapa orang tetap beli dolar walaupun bilang dolar itu udah overvalued? Karena tadi ketidakpercayaan terhadap government ini. Karena bakar duit. Gitu. Semua ada reasonnya. Ini mohon maaf ya. Kadang-kadang juga kita punya dolar tuh peraturannya beda-beda. Misalnya, wah seri X atau seri C itu dipotong Rp50 ya, per dolar. Kalau di money changer bos. Ya itu maksudnya gimana sih itu? Gini, lu cek dikit aja, itu bisa dipotong, harus mulus. Oh. Iya, mulus kayak itu, kayak paham ya. Iya.
Nah ini kalau seri-seri yang udah lama terus juga harganya lebih murah. Lebih gitu. murah itu mereka gitu lah. Itu istilahnya permainan money changer lah. Padahal di Amerika sih nggak Sama aja. Sama aja di seri apa. Yang penting gambarnya ya tadi siapa presidennya? Iya, itulah dia. Abraham Lincoln ya. Ya jangan si Komeng gitu ditaruh gambar dolar fotonya nggak laku itu lah. Iya, susah. Udah Prof, coba tadi gimana trainingnya itu 27 28 Juni Nah, di Tamarin Hotel Jakarta. Tamarin hotel Tamarin di situ dekat belakang Sarina ya. Iya. 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Siapa aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut, tempat terbatas. Harga istimewa buat Pak Purbaya. Iya, Pak Purbaya 10 juta. 10 juta. Yalah, menteri kan banyak duitnya ya. Iya, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau mau ketemu langsung sama Prof Ferry Latuihin, hadir di training beliau, tanya-tanya kira-kira mau gimana gitu ya. Kapan mesti serok, kapan mesti gua itulah. Iya, kapan mesti serok, kapan mesti Aduh, jangan. bos, gue ini Ya, mesti ngebahas ekonomi pada saat gue menjadi dosen, bos. Jadi, aduh, gue dengerin mau beli dolar, dosen gimana tuh? Wah, tadi ada yang nanya gue, Prof, lu beli dolar dari tahun lalu di harga apa? Di 15.400 gue beli. Sampai sekarang gue masih tahan. Beli di mana? Alfamart. Itu kapan? Satu lagi. Kapan mesti jual kita? Jangan aja dulu. Kalau untuk setahun mah gampang. Belum ada perubahan. Karena apa? Ekonomi Amerika kuat, bos. Oh. Inflasinya tinggi. Karena harga minyak kemungkinan The Fed naikin suku bunga dari sisi eksternal ya, dari sisi dolarnya nih. Dari sisi rupiahnya, ekonomi kita outlooknya buruk, ya kan? Semester kedua ini buruk sekali, gue ngeri jadi PHK dan double digit inflation. Jadi saling mendukung untuk dolar. Dari luar, dari dolarnya sendiri, dolar tidak mungkin turun. Dari rupiahnya sendiri, rupiah tidak mungkin naik. Jadi makanya gue bilang the best asset today yang lo harus beli adalah dolar. Gitu ya? Iya, dibanding reksadana, saham, terus obligasi, ori segala macam. Enggak. Lu just put your money. Tapi kan gue akademisi, Prof. Investasi buat gue ya beli buku. Mantap. Asik gak tuh? Apa itu dolar? Bener sih. Jadi gila nih gue lama-lama. Makasih ya teman-teman. Itu dia Prof Ferry Latuihin 2827. Silakan daftar di mana sini ya? 2728. 2728 di sini. Lo daftar aja, lo search segalanya. Bisa ketemu Ferry Latuihin 2 hari berturut-turut, lo gak akan kemana-mana kan? Enggak. Jamin nih gak diganti asdos? Enggak, gue sendiri ngajar, gak bisa digantiin. Gak bisa digantiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bosku. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya lebih tepatnya. Untuk saya pribadi dan ya praktikal dan applicable banget sih. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Prof Ferry ini jelas insight baru yang nggak didapat di apapun di luar sana. Minimal kalau untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama yang menentukan nilai saham over value, under value itu kita dapat sekali. Dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti dan benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan. Mungkin itu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan dan tentunya tidak hanya perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya, karena tidak saya terkait dengan finance itu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar itu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali.